rupiah itu melemah hanya symptoms, demam, gitu kan. Bank Indonesia kasih paracetamol, suku bunga turun, ya, misalnya suku bunga dinaikkan dosisnya, ya. Terus habis itu rupiahnya menguat. Nah, kita seger nih, rupiah seger lagi. Tapi ternyata penyakitnya belum kabur. Dikasih lagi suku bunga. Nah, kan kalau kita sudah tahu ya, kalau misalnya kebanyakan obat, ginjalnya kena. Suku bunga terlalu tinggi, akibatnya apa? Ekonomi terpuruk. Gitu kan, ekonomi hancur juga. Nah, maka kita harus tahu sebenarnya kenapa sih ini rupiah ini melemah terus, bahkan tidak berhak untuk menguat gitu dalam beberapa tahun terakhir. Nah, maka kita harus cari sebenarnya rupiah itu melemah karena apa? Kalau dalam konteks seperti itu, maka lebih baik spending money ya untuk benar-benar merecovery ekonomi, membangkitkan lagi ekonomi, ketimbang kemudian menahan uangnya. Meskipun konsekuensinya juga ada faktor koreksi ya dari asing juga melihatnya ini satu bentuk kewaspadaan. Cuma begini Bang, at the end of the day kalau kita lihat ya sebenarnya terkait bagaimana kita bisa menggunakan uang tersebut. Apabila uang tersebut digunakan ya dibelanjakan untuk hal-hal yang prioritas, bisa membangun masyarakat ya, baik fisiknya, mentalnya, kemudian bisa membangun fondasi pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya tidak masalah karena pada akhirnya ketika ekonomi tumbuh, revenue juga akan naik ya, sehingga pada akhirnya kondisi 2026 bisa jadi shortfall revenue-nya bisa berkurang. Indonesia selalu berada di tengah, Bang. Ya, kita akan berteman dengan semuanya. Kita tidak ada musuh nih. Ya semuanya kan suka dengan Indonesia. Akhirnya apa? Amerika Serikat bisa melihat Indonesia sebagai tujuan investasi dan itu merupakan bagian dari negosiasi kita juga dengan Trump. Jepang juga bisa melihat potensi investasi ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam juga buat Dr. Peter Faisal. Waalaikumsalam Bang Zulfan. Terima kasih sudah diundang. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nampaknya sekarang pekerjaan tambah terus ya. Ya, pekerjaan akan selalu ada. Memang selalu ada. Masih mantau pasar IHSG. Masih. Ngajar di Fakultas Ekonomi UI. Masih juga. Satu lagi ini Badan Komunikasi. yang baru Badan Komunikasi Pemerintah. Betul. Waduh, ini tepat sekali nih. Bagaimana mengkomunikasikan keputusan-keputusan pemerintah kepada masyarakat ya. Bung Fitra, kita kan melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan berjalan. Namun banyak kritik, ya kan, biasalah. Kritik ini juga harus kita lihat secara sehat. Bukan untuk, selama memang untuk kemajuan, apa salahnya. Orang mengkritik, mengkoreksi, apakah presiden, pemerintah secara keseluruhan itu wajar aja. Menurut saya ya, wajar. Jadi sekarang kan orang terkejut-kejut. Belum pernah ini indeks saham kita mencapai 9.000 lebih. Itu kan luar biasa. Selama ini kan berapa? 6.000 ya? Bahkan tahun lalu sempat 5.000 jatuh down. 5.000. Tapi dolar kita ini sudah hampir mungkin sudah menyentuh 17.000. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara ekonomi ya. Sebab-sebabnya apa? Apakah harus begitu? Saham naik, dolar turun, dolar naik, saham turun, atau bisa dua-duanya turun, bisa dua-duanya naik. Ini sebabnya mengapa? Gitu kan. Iya Bang, jadi ini fenomena yang menarik ya, ada semacam decoupling ya atau
pisah kamar Hmm. antara rupiah dengan performa dari IHSG ya. Tapi sebenarnya ini ada penjelasannya ya. Ada pertama kalau kita lihat kenapa sih IHSG itu bisa menyentuh all time high ya meskipun ya naik turun ya. Bahkan ketika kita tapping ini kan ada koreksi ya sedikit tapi koreksi sehat lah. Hmm. Tetapi trajektorinya kan ke atas ya. Bahkan JP Morgan ya, sudah memprediksi bahwa di tahun 2026 ini IHSG bisa tembus 10.000 ya. Hmm. Kemarin saya juga dari bursa ya, ada pertemuan di main hall Bursa Efek Indonesia. Itu bahkan saya sempat bisik-bisik ke beberapa regulator, ini kayaknya di kuartal 1 ini bahkan bisa 9.300, 9.400 ya dengan current trajectory. Meskipun ya tentunya ada koreksi-koreksi sehat juga. Nah, kenapa bisa seperti ini? Yang pertama, kalau kita bicara mengenai kinerja emiten itu naik kenapa sih? Karena ada kepercayaan bahwa ada potensi return on equity. Return on equity itu artinya apa? Jadi ada potensi keuntungan ya perusahaan akibat ada kenapa perusahaan yang bisa untung? Karena ada potensi growth ya. Growth-nya itu apa? Ya kalau kita lihat secara makro ada potensi ruang pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2026. Sehingga itu menghadirkan sentimen positif di pasar. Yang kedua adalah memang periode Januari-Februari ini adalah periode yang disebut sebagai periode rebalancing MSCI. Jadi ada indeks internasional yang disebut sebagai MSCI. Ini ada beberapa saham-saham kita yang terlist di situ, yang masuk dalam indeks itu. Nah kalau sudah masuk dalam indeks itu, artinya ini saham-saham dengan top perform lah kinerja paling menguntungkan ya berdasarkan indeks tersebut. Nah dalam periode rebalancing ini banyak juga emiten-emiten yang ingin masuk kan, ya. Jadi ya ada peningkatan transaksi di saham-saham tersebut, sehingga pada akhirnya ini juga apa? Mengundang investor asing untuk masuk. Nah investor asing ini masuk salah satunya adalah mereka tidak lagi melihat, memang mereka melihat fundamental, tapi juga mereka melihat volume transaksi. Nah kenapa? Karena sekarang mereka udah pakai AI Bang. Jadi ketika masuk ke sini mereka akan lihat ini mana yang volumenya lagi naik, transaksi paling memikat, dari dia masuk ke situ. Nah sampai pada saat periode MSCI, ketika dia masuk itu ada potensi ya kalau misalnya ada beberapa saham nih emiten yang sebelumnya masuk kemudian masuk jadi big cap atau small caps itu akan mampu untuk kemudian mendraw ya inflow dari asing itu sekitar 2 billion US dollar dalam hari itu saja. Dan dalam setahun itu ada 4 kali window MSCI gitu. Jadi sementara ini kita melihat juga itu adalah window-window yang harus kita manfaatkan. Jadi itu juga bisa menjelaskan kenapa harga saham kita itu juga kecenderungannya meningkat di bulan-bulan ini. Nah, tetapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat ada tekanan di rupiah ya kan harusnya kalau ada inflow itu kan harusnya rupiah menjadi relatif lebih menguat ya karena biar bagaimanapun ya kalau ada investasi asing masuk dalam bentuk portfolio investment ya itu artinya lebih banyak ya peminatan terhadap aset-aset dalam negeri ya artinya harusnya rupiahnya menguatkan begitu kan ada influx masuk. Tapi di sisi yang lain kenapa rupiahnya melemah? Nah kita harus juga lihat ada kekhawatiran memang ya kita harus sadari bahwa asing itu khawatir ada potensi peningkatan defisit ya di tahun 2026 ya sebagai presiden bahwa tahun 2025 setelah diumumkan di bulan Januari kemarin itu realisasi defisitnya 2,92% ya. Jadi kalau kita lihat dari ekspektasi yang sebelumnya harusnya maksimum defisit di tahun 2025 itu 662 triliun rupiah. Artinya 2,78% dari PDB. Tetapi ternyata meleset. Melonjak ya ke 6,92% artinya 695 triliun rupiah. Nah ini dinilai asing sebagai suatu hal yang akan membuat ruang fiskal kita cenderung terbatas. Sehingga mereka ada outflow di ruang obligasi atau bond market ini gitu kan. Kalau kita lihat bahkan di tanggal 7 Januari itu sempat anjlok ke bawah tuh. Jadi ada capital outflow yang cukup masif di tanggal-tanggal itu. Tapi sekarang sudah termoderasi sebenarnya Bang Zulfan ya. Dan kita juga harus tahu kenapa sih pemerintah tetap belanja padahal tahu bahwa akan defisit. Nah, sebenarnya gini Bang Zulfan, memang pemerintah sudah sadar bahwa ada potensi revenue shortfall. Jadi harusnya di tahun 2025 penerimaan negara kita kan 3.000 triliun. Tetapi realisasinya adalah 2.756 triliun rupiah. Ya, drop
240 sampai 250 triliun rupiah ya. Nah, pemerintah sudah sadar semenjak awal kuartal keempat bahwa ya akan sangat sulit ya untuk mengandalkan revenue, apalagi kita ada tekanan geopolitik, juga kemudian ada permasalahan Cortex di awal tahun 2025. Sehingga pemerintah tidak bisa ngejar nih target pajak. Tapi belanjanya masih tetap sesuai rencana ya. Setidaknya kalau kita lihat dari Iya. realisasinya Berarti kan kalau ada 95%. belanja kan ekonomi berputar kan? Exactly Bang. Jadi seperti yang disampaikan Pak Purbaya ya berapa kali ya. Sebenarnya kalau defisitnya mau dibuat lebih kecil bisa aja. Tapi implikasinya adalah ya masyarakat ya jadi tidak punya pekerjaan. Nah, ekonomi tidak berputar gitu kan. Nah, Iya. itu sudah pernah kita rasakan semenjak akhir tahun 2024 Bang. Jadi waktu itu realisasi defisit kita 2,3%. Padahal ekspektasinya sebenarnya 2,7%. Di tahun 2024 artinya ya 2 tahun yang lalu ya. Jadi kalau kita ambil Desember 2025, Desember 2024 realisasinya adalah ternyata defisitnya berkurang gitu kan. Nah, tapi kan kita bisa lihat ya implikasinya. Implikasinya di kuartal 1 tahun 2025 kita cuma tumbuh 4,87%, di bawah 5%. Dan kita juga tahu bahwa di kuartal ketiganya ya awal kuartal ketiga atau akhir kuartal kedua ada demonstrasi, ada bulan Agustus, September ya. Jadi implikasi dari defisit yang kita jaga lebih ketat, oke itu adalah ruang disiplin fiskal, tapi di sisi lain adalah unintended consequences-nya adalah ruang-ruang ekonomi jadi terbatas ya. Dan kita juga bisa lihat base money growth-nya di bulan-bulan itu memang lagi rendah-rendahnya. Nah makanya pemerintah menyadari bahwa oke kita ada potensi shortfall dari revenue kita mungkin tidak akan sesuai rencana, tetapi belanjanya masih akan sesuai rencana karena kalau direm belanjanya ya ini ekonomi nggak akan bergerak. Iya. Apalagi kemarin ada teman-teman kita, kampung saya juga di Sumatera itu kena bencana ya. Bercanda. Nah ini kan juga harus direstorasi Bang. Harus ada uangnya, harus ada dana recovery-nya. Hitung-hitungannya 51 triliun rupiah nih untuk dana recovery-nya. Nah ini berarti kan kalau dalam konteks seperti itu maka lebih baik spending money ya untuk benar-benar merecovery ekonomi, membangkitkan lagi ekonomi ketimbang kemudian menahan uangnya. Meskipun konsekuensinya juga ada faktor koreksi ya dari asing juga melihatnya ini satu bentuk kewaspadaan. Cuma begini Bang, at the end of the day kalau kita lihat ya sebenarnya terkait bagaimana kita bisa menggunakan uang tersebut. Apabila uang tersebut digunakan ya dibelanjakan untuk hal-hal yang prioritas, bisa membangun masyarakat ya, baik fisiknya, mentalnya, kemudian bisa membangun fondasi pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya tidak masalah karena pada akhirnya ketika ekonomi tumbuh, revenue juga akan naik ya, sehingga pada akhirnya kondisi 2026 bisa jadi shortfall revenue-nya bisa berkurang gitu. Nah, jadi bagaimana pelajaran dari Vietnam misalnya? Vietnam kenapa bisa tumbuh 8%? Karena mereka juga kalau kita bisa melihat bagaimana aktivitas industrinya. Kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP Vietnam 25%. Akibatnya apa? Karena ada surplus produksi, rasio perdagangan terhadap GDP mereka, trade per GDP 166%. Sementara kita rasionya cuma 42% terhadap GDP. Industrinya 19% kontribusi, bahkan ada deindustrialisasi. Nah ini yang kemudian kita coba bangkitkan. Makanya di Asta Cita, itu yang Asta Cita nomor 5, ada industrialisasi. Kita membangkitkan industri untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi supaya nanti ada pertumbuhan ekonomi dan revenue generation-nya juga bisa Dan ini kan dicipta. berkaitan juga dengan pelemahan rupiah kan. Betul. Ya, jadi walaupun kita bekerja keras segala daya upaya soal ekonomi dalam negeri ini, program jalan, ekonomi berputar. Kalau tidak disupport dengan industri dan manufaktur kan repot. Betul sekali Bang, itu udah sangat ekonom sekali ya pandangan Bang Zulfan ini. Karena kalau kita bicara kinerja rupiah ya, jadi selama sudah semenjak tahun 2000-an ya, 2000-an awal kita sudah melihat bahwa rupiah tendensinya melemah terus. Melemah. Ya. Jadi setiap asumsi makro APBN, kalau pemerintah kan selalu baca nih, Presiden baca nota keuangan 16 Agustus ya, itu pasti ada asumsi makro. Nah salah satu asumsi makronya adalah asumsi nilai tukar. Kalau kita bandingkan dari tahun ke tahun, asumsi nilai tukar yang dicanangkan pemerintah itu selalu melemah terhadap US dollar. Bahkan menurut saya hampir terhadap seluruh mata uang ya.
Iya, terhadap seluruh mata uang karena apa? Karena basic atau fondasi produktivitasnya itu lemah. Nah, makanya pemerintah sudah sadar nih. Kan sebenarnya kalau rupiah itu melemah kenapa sih? Jadi gini, Bang, kan kita sering melihat bahwa, oh ini apakah karena Bank Indonesia? Ya, to some extent, tapi Bank Indonesia cuma bisa menghadirkan solusi di jangka pendek. Dia cuma bisa kasih suku bunga. Ibaratnya begini, Bang, kita ke dokter, ya, terus, ini kan panas nih, demam. Maka pertolongan pertama ya terhadap demam tersebut Par- adalah kasih obat Paracetamol. penurun panas, ya paracetamol gitu kan. Nah dikasih. Tapi kan sebenarnya demamnya itu bukan penyakitnya. Penyakitnya itu kan muncul dan menimbulkan demam. Ya apapun itu pasti bukan menimbulkan demam gitu kan. Itu hanya symptoms. Nah kalau misalnya balik lagi demam terus dikasih paracetamol terus, ya selama penyakitnya belum ketemu, maka dia akan demam terus begitu kan. Nah kayak COVID kita kemarin kan Jadi harus kenapa? dikasih antibiotik. Nah kita kan nggak tahu apakah masalah bakteri, Hmm. apakah masalah Vi- usus gitu kan, Virus pencernaan, virus, kita kan nggak tahu. Nah maka itu kan perlu diketahui. Nah makanya jadi gini Bang, diagnosa. betul ada diagnosa. Nah jadi kalau misalnya kita kembali lagi nih ke rupiah. Rupiah itu melemah hanya symptoms, demam gitu kan. Bank Indonesia kasih paracetamol, suku bunga turun ya, misalnya suku bunga dinaikkan dosisnya ya. Terus habis itu rupiahnya menguat. Hmm. Nah, kita seger nih, rupiah seger lagi. Tapi ternyata penyakitnya belum kabur. Dikasih lagi suku bunga. Nah, kan kalau kita sudah tahu ya, kalau misalnya kebanyakan obat, ginjalnya kena. Hmm. Suku bunga terlalu tinggi, akibatnya apa? Ekonomi terpuruk. Gitu kan, ekonomi hancur juga. Nah, Hmm. maka kita harus tahu sebenarnya kenapa sih ini rupiah ini melemah terus, bahkan tidak berhak untuk menguat gitu dalam Hmm. beberapa tahun terakhir. Nah, maka kita harus cari sebenarnya rupiah itu melemah karena apa? Karena ada satu, ya salah satu adalah current account. Ya, current account salah satu adalah kinerja dari perdagangan internasional. Gitu kan. Nah, untungnya kita surplus terus nih, makanya rupiah kita masih tetap terjaga stabil nih. Tapi kita harus bisa mempertahankan surplus tersebut. Jadi surplus perdagangan itu muncul karena apa? Karena ada produksi kan. Hmm. Produksi itu karena apa? Karena industri. Berarti kita harus memperkuat industri sekali lagi Bang. Jadi Ya. industri ini justru kita mengalami deindustrialisasi. Kontribusinya sekarang tinggal 19% terhadap GDP. Dulu di tahun 2000 awal 26%. Nah sekarang turun terus, ada deindustrialisasi searah dengan tren pelemahan rupiah terhadap US dollar dan bahkan dengan mata uang yang lainnya. Hmm. Sehingga kenapa pemerintah di sini presiden juga menulis asta citanya nomor 5 industrialisasi. Karena ini adalah core problemnya Pak. Kita Ya. punya masalahnya, penyakitnya di sini. Makanya perlu investasi di industri. Kenapa Danantara ada? Salah satunya adalah untuk kemudian punya investasi di industri-industri yang memiliki nilai tambah tinggi untuk ekonomi. Ya. Balancing antara ekspor dengan impor juga kan itu problem ya. Betul. Kalau kita bandingkan sedikit ilustrasi ini, orang kan rame nih masalah Iran misalnya ya. Wah, mata uangnya anjok sampai 1,5 juta per dolar. Saya kira beda sama kita. Misalnya kan Iran itu tidak ada impor. Gandum sendiri, daging sendiri, ayam sendiri, telur sendiri. Jadi sehingga dia mau 2 juta pun sebenarnya mata uang dia jatuh terhadap dolar itu nggak terlalu problem. Karena tidak ada pembelian barang dari luar. Dia kena sanksi. Embargo. Jadi biasa. Kalau kita kan banyak impor ya. Tapi sekarang kita masih untung karena beras tidak impor lagi. Kalau beras impor, kacau kita. Betul Bang. Jadi sepertinya kalau kita melihat ya dari asta cita itu heads up. Itu sepertinya sudah ada penglihatan ya, penerawangan bahwa akan terjadi peristiwa-peristiwa global yang akan sangat menekan sehingga kita butuh lebih mandiri. Nah ini tidak jauh dari paradigma yang sering disampaikan oleh Presiden, civis pacem para belum. Kalau mau damai harus siap perang. Makanya kalau kita lihat ya telah satu-satu dari asta cita itu, ketahanan keamanan, ketahanan energi, ketahanan pangan, kemudian juga industrialisasi, membangun desa ya. Itu kan pinggir-pinggir, desa itu juga faktor ketahanan keamanan juga kan. Yeah. Itu adalah hal-hal yang heads up terhadap peristiwa-peristiwa yang sekarang sedang kita saksikan.
Hmm. Sebelumnya kita tidak akan bisa menduga atau dunia itu bisa berubah secara signifikan seperti ini. Bahkan sekarang ada potensi World War III ya. Bagaimana kemarin ketika Trump menculik Maduro, itu membuka Pandora box, kotak Pandora. Ibaratnya jadi dari peristiwa itu siapa yang bisa menjamin bahwa Rusia tidak akan menculik Zelensky? Siapa yang bisa menjamin bahwa China tidak akan menyerang Taiwan dengan kondisi-kondisi seperti itu? Meskipun sekarang sebenarnya kecenderungannya lebih deeskalatif, Bang, ya. Jadi misalnya kehadiran Trump di World Economic Forum dengan membawa rombongan yang terbesar semenjak sejarah Amerika Serikat, ini sebenarnya mengindikasikan bahwa at the end of the day Trump adalah businessman dan dia pengen ya semua ya didiskusikan ya secara bisnis mungkin ya. Mungkin ini adalah kecenderungan positif ya pada akhirnya. Tetapi kita tidak bisa terlalu gembira juga dengan peristiwa-peristiwa yang lebih positif karena pada akhirnya kita harus selalu siap untuk kemungkinan yang terburuk. Makanya itu yang sepertinya disiapkan ya. Dan Astagita ini kalau kita melihat dari isu-isu utama yang sedang dibicarakan di World Economic Forum kali ini, contested world. Kemudian ada sumber daya manusia, bagaimana investasi sumber daya manusia, bagaimana mengharness teknologi, bagaimana cara berkolaborasi dengan iklim ya. Jadi bagaimana manusia dan iklim itu bagaimana dengan lingkungan itu berkolaborasi bukan saling mengenyahkan. Nah itu adalah hal-hal yang sebenarnya juga ada di Asta Cita. Ya, saya melihat itu sebagai suatu heads up, terawangan ya. Jadi sebagaimana Cassandra waktu itu di ceritanya Homer memperingatkan Raja Priam bahwa akan ada peristiwa-peristiwa. Datangnya kuda Troya itu kan bukan suatu hal yang tidak diduga, tapi sudah diceritakan oleh Cassandra. Jangan-jangan ada Cassandra yang menceritakan kepada presiden dalam hal ini ya, berapa pengamat yang memang sudah melihat ya, sudah melihat bahwa akan ada peristiwa-peristiwa geopolitik, geoekonomi, sehingga ini menjadi bahan perhatian khusus ya. Bahkan sebelum menjawab presiden, ini kan sudah dibuat ini roadmap-nya ya. Astagita ini sudah dibuat kan. Dan pada akhirnya kita terpatri pada Astagita ini meskipun awalnya orang ini apa sih Astagita? Dan pada akhirnya kita sekarang sudah melihat oh Astagita ini adalah untuk memperkuat kemandirian bangsa. Iya. Untuk meningkatkan investasi sumber daya manusia, untuk membuat manusia Indonesia unggul dan seterusnya. Ini yang harus kita lihat bahwa pencapaian-pencapaian yang kita capai hari ini adalah salah satunya adalah karena roadmap tersebut. Iya, jadi kita menghadapi dunia yang pragmatis ya. Kalau dulu kan perangnya ideologis. Betul. Kita Perang bicara dingin ya? kita bicara sosialisme, komunisme, kapitalisme, liberal kan. Kalau sekarang ini kan pragmatis. Pokoknya saya bisa melakukan apa, mendapatkan untung apa, nggak peduli sama orang lain. Jadi kan kalau kita lihat dan terutama orang khawatir dengan tindakan-tindakan Trump ya, polisi-polisinya Trump yang cepat sekali berubah. Perang tarif, ya kan masalah tarif, kemudian muncul lagi Maduro, Iran, lalu Greenland misalnya. Nah itu kan semuanya gerakan pragmatis. Saya kira beda sama presiden yang Amerika yang sebelumnya juga pragmatis ya. Tapi tidak separah ini. Ini super pragmatis. Ya karena pedagang kan. Dia lihat ini bahaya nih minyak kita bisa habis. Ini harus ngerampok dulu nih. Bahasa kasarnya begitulah ya. Supaya gampang dipahami ya. Gitu. Jadi ya saya kira Pak Prabowo sebagai mantan militer, mantan dan jenderal pasti tahu. Dan kalau orang yang tahu tentang situasi apa yang terjadi kan lebih hati-hati. Tapi orang yang tidak tahu kan nganggap remeh. Betul sekali Bang Zulfan ya. Jadi memang Pak Presiden ya karena memang sudah ditempa sedemikian rupa untuk memiliki semacam skepticism terhadap kondisi global ya. Sehingga selalu siap dan waspada gitu. Dan kalau kita melihat Trump sebenarnya betul Bang, ini adalah orang yang sangat pragmatis ya. Bahkan saya kalau dari sisi sektor keuangan itu juga bisa melihat indikator-indikatornya. Trump itu akan melakukan ini, melakukan ini dengan beberapa indikator-indikator yang bisa kita lihat. Nah, apa sih indikatornya? Salah satunya adalah Amerika itu punya obligasi. Obligasi itu surat utang negara ya.
dia memiliki surat utang negara ini untuk membiayai APBN mereka kan. Nah, terus ada bunganya dari obligasi negara itu ya, yang biasa saya perhatikan tuh yang bertenor 10 tahun. Jadi US Treasuries 10 year. Nah, ketika suku bunganya ya, yield-nya ya, biasa kita sebutnya yield atau suku bunga sama aja lah. Yield-nya itu ke 4,4, 4,5, 4,6. Biasanya Trump akan melakukan sesuatu. Nah, ini sudah ada papernya nih, nanti bukan saya share ke Bang Zulfan. Jadi gini, kenapa ketika USD 10 year yield-nya atau suku bunganya itu naik, itu masalah buat Amerika. Karena Trump itu akan melakukan kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif dari sisi fiskal butuh pembiayaan. Pembiayaannya butuh murah sehingga bunganya perlu rendah. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan suku bunga dari obligasi tersebut? Permintaannya harus ditingkatkan, ya. Jadi kan kalau meningkatkan permintaan terhadap obligasi, maka yield-nya itu akan turun, Bu. Karena yield itu sebagai penarik demand, Bang. Penarik demand, ya. Jadi semakin dia tidak diminati, dia semakin meningkat. Tapi dia semakin diminati, suku bunganya akan turun gitu. Nah, bagaimana Trump merekayasa ya secara sistematis supaya suku bunga itu turun? Pertama, tanggal 2 April dia umumkan tarif. Ketika tarif itu diumumkan, yield-nya itu dari 4,3, 4,4 turun ke 3%, 3%-an. Jadi demand dari obligasi itu meningkat. Jadi dari pasar saham ya relatif lebih beresiko karena ada isu tarif ini. Orang-orang pindahin ke instrumen yang aman. Yang aman mana? Kenapa obligasi disebut aman? Karena apalagi obligasi pemerintah ya. Karena kan obligasi ini akan tetap dibayar kalau negaranya masih tetap ada. Nah, jadi ini pindah ke obligasi kan, demand-nya meningkat. Sehingga USD 10 year yield-nya turun gitu kan. Nah, tetapi kemudian Jerome Powell bilang, gubernur The Fed, dia bilang, wah kalau misalnya tarifnya dinaikin nggak bisa dong, ini saya akan sulit untuk menurunkan suku bunga karena inflasi akan meningkat nih. Nah udah begitu yield-nya naik lagi Bang, yield-nya naik lagi. Nah habis itu setelah yield-nya naik, Trump mengumumkan 90 days tariff halt. Ya 90 hari penghentian tarif. Begitu terus. Kemudian ada dengan China, ketika tit for tat naik segala macam, dia ada 90 days tariff halt dengan China. Semua itu bermula dari peristiwa meningkatnya USD 10 year yield. Terakhir, kalau kita fast forward ke sini, Maduro juga seperti itu. Ketika Maduro itu ditangkap, sebelumnya pergerakan dari yield obligasi US yang 10 tahun itu sudah menuju 4,2, 4,3. Ya, maka dia memindahkan faktor risiko sehingga equity market seolah-olah menjadi lebih beresiko sehingga orang-orang cari instrumen yang safe ya salah satu yang paling safe adalah obligasi. Lain lagi emas ya. Jadi ketika ada risiko maka obligasi meningkat, demand-nya emas juga meningkat gitu kan. Nah, jadi ini adalah cara untuk Trump untuk menurunkan yield-nya. Nah, dengan konteks seperti itu makanya Bang, dia adalah orang yang sangat pragmatis. At the end of the day, dia adalah businessman. Maka dia akan mencoba hal yang paling pragmatis ya. Suku bunga diturunkan kenapa? Karena dia ingin mengurangi resiko fiskal. Dia menaikkan tarifnya juga kenapa ya? Salah satunya ya ingin membuat APBN-nya lebih kuat. Karena kemarin dengan adanya tarif tersebut ternyata buat state budget mereka itu untung ribuan triliun Bang. Ya, jadi ya kalau kita lihat bandingkan dengan APBN kita kemarin penerimaannya 2.156 triliun di 2025. 2.756 triliun. Nah ini udah lebih dari 3.000 triliun tuh penerimaan dari tarifnya Trump. Nah jadi sebenarnya dia orang paling pragmatis. Nah kalau kita bicara sama orang paling pragmatis, maka gampang Bang. Yang pada akhirnya kan what's in it for me gitu kan, what's in it for you. Kita harus ada deal di sini, shake hands. Nah kalau sudah seperti itu berarti pendekatannya jauh lebih gampang kan ketimbang faktor-faktor yang sifatnya ideologis. Jadi ada solusinya yang dia. Ada solusi. Jadi mungkin ini gertakan Trump untuk mengambil Greenland. Mungkin Trump sudah tahu bahwa di Greenland itu banyak mineral kan. Ya. Pada akhirnya perang tidak jadi, tapi negosiasi deh. Gua invest di sana. Nah. Lu kasih kan berapa persen. Kan itu tujuannya sebenarnya. Betul Bang. Jadi ya pada akhirnya ini akan menjadi semacam bluff ya. Kalau kita main kartu kan itu harus ngebluff dulu. Kita ada gak sih kartunya kita bisa menang atau enggak ya, kita seakan-akan kita bisa menang. Itu kan kalau kita main kartu tuh ada bluffingnya. Yeah. Nah
Jadi memang betul Greenland itu kaya akan potensi rare earth juga ya. Mhm. Dan sebenarnya kalau kita menilai potensi, ya wilayah ASEAN itu salah satu yang paling kaya, apalagi Indonesia. Nah, Amerika Serikat sudah tidak mampu lagi atau bisa untuk menarik ya potensi dari China, karena China sudah melakukan moratorium, dia tidak akan Mmm, ekspor lagi rare earth ke mhm. Amerika Serikat. Begitu juga dengan Jepang. Nah, untungnya kita Indonesia selalu berada di tengah, Bang. Ya, kita kan berteman dengan semuanya. Kita tidak ada musuh nih. Ya Mmm. semuanya kan suka dengan Indonesia. Akhirnya apa? Amerika Serikat bisa melihat Indonesia sebagai tujuan investasi dan itu merupakan bagian dari negosiasi kita juga dengan Trump. Mhm. Jepang juga bisa melihat potensi investasi ke sini ya. Ketika saya berbicara kemarin pekan yang lalu saya Kuala Lumpur, Bang, saya ketemu dengan beberapa Japanese networks juga. Ya kebetulan mereka juga banyak investasi di Malaysia. Mereka juga sedang menunggu nih kami mau kolaborasi dengan Indonesia karena Indonesia sekarang ya bisa dibilang salah satu tempat yang paling menguntungkan. Mmm. IMF juga sudah mengkategorikan Indonesia sebagai bright spot ya. Di tengah pergumulan dunia, kita masih secara relatif masih konsisten ya. Di satu sisi memang kita seakan-akan terperangkap pada pertumbuhan ekonomi 5%. Tapi di sisi yang lain 5% konstan itu adalah suatu potensi Mhm. juga, Bang. Apalagi room for growth-nya masih tinggi nih. Bagaimana pemerintah juga mencoba untuk meningkatkan potensi itu kan dalam Iya. beberapa tahun ke depan dan itu yang akan menjadi bright spot dunia. Iya, makanya jadi kan, eh, kompleks ya. Hmm. Kalau kita bicara ekonomi ini kan kompleks. Tidak bisa sektor per sektor ya. Memang kalau orang melihat, indikator-indikatornya kan IHSG, dolar, rupiah melemah, kemudian industri kita juga lemah, impor ekspor kita lemah, tapi kan sektor lain juga banyak. Hmm. Sektor pangan, sektor kebutuhan masyarakat, daya beli masyarakat itu kan menjadi pertimbangan semua kan? Exactly, Bang. Jadi kita tidak bisa hitam putih. Jadi Mhm. ketika melihat, oh rupiah terpuruk nih berarti ekonomi kita anjlok juga. Belum tentu. Mhm. Jadi kalau kita lihat sekarang memang kita lebih suka ya rupiah kita menguat. Tapi kalau menguat terlalu tinggi juga itu juga akan jadi masalah. Jadi intinya stabil lah ya. Mhm. Tidak melemah, tidak menguat secara signifikan tapi stabil. Di saat melemah seperti ini siapa yang diuntungkan? Eksportir komoditas. Iya. Jadi sekarang ini mungkin yang di Jakarta, akan, terdampak ya karena memang banyak basis manufacturing di sini dan kita masih impor juga bahan-bahan baku, barang penolong, barang modal gitu kan. Tetapi kan teman-teman kita yang di luar Jakarta, itu kan ekspornya komoditas. Ketika Mhm. ekspor komoditas mereka sangat diuntungkan dengan melemahnya rupiah karena kan Mhm. produk mereka jadi lebih kompetitif gitu kan. Jadi ini juga bisa menjadi ya mekanisme redistribusi lah. Mhm. Meskipun kita lebih suka juga kalau manufacturing kita yang unggul Iya, juga iya. gitu kan. Jadi di saat kesempit ada peluang, di saat luang juga ada kesempitan gitu. Jadi semuanya ya Iya, jadi iya. ya kita harus melihatnya balance-nya di mana. Ya makanya kan harus dengan pikiran terbuka, Betul. ya kan? Ekonomi ini kan agak berbeda dengan politik. Kalau politik kan semua orang bisa ngoceh, bisa ngomong kan. Kalau ekonomi ini kan spesifik ya. Jadi harus ada data, kita ngomong harus jelas indikatornya apa gitu kan. Kalau kok politik kan bebas analisis kan, bebas berpendapat kan gitu. Baiklah Pitra, kita setengah jam lebih ya. Jangan kita habiskan hari ini, saya akan mengundang lagi nanti Siap. untuk yang akan datang. Terima kasih. Sama-sama Bang Assalamualaikum Zulfan. warahmatullahi wabarakatuh.